Oke, kita akan lanjut manfaat bagi guru. Yang pertama adalah diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua adalah tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang susah dipahami. Yang ketiga adalah memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi yang dimiliki oleh guru tentunya. Maka sebagai calon guru wajib atau mampu membuat bahan ajar itu hukumnya adalah wajib ain. Terus yang berikutnya, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Terus yang berikutnya, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya karena gurunya dapat mengembangkan bahan ajar itu secara mandiri. Maka guru akan memiliki pengetahuan lebih dan guru akan yakin dengan apa yang disampaikan karena memang dibuat sendiri dan itu akan lebih baik. Yang berikutnya adalah menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku yang diterbitkan. Maka ke depan saat ini kalau kita bilang Java gitu ya atau kepangkatan, maka saat ini guru salah satunya harus mampu menulis. Ada program Sabu Saku, satu buku satu guru. Nah itu salah satunya bisa menggunakan bahan ajar ini yang nanti dokumentasikan. Maka ini akan sangat berefek positif bagi guru untuk bisa mengembangkan dirinya. Manfaat bagi peserta didik. Kegiatan belajar akan lebih menarik apabila kita menggunakan bahan ajar. Itu yang didapat oleh peserta didik. Yang kedua adalah kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Itu akan sangat bisa dibuat efektif karena memang belajar secara mandiri itu kalau menggunakan bahan ajar, guru bisa mengontrol karena dia tahu persis apa yang menjadi titik poin-poin dalam tujuan pembuatan bahan ajar itu. Terus yang ketiga adalah mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Maka tentu peserta didik akan sangat mudah mempelajari setiap kompetensi dan akan sangat mudah diukur oleh gurunya karena memang peserta didik akan mampu belajar secara mandiri. Terus yang berikutnya, nah ini prinsip pengembangan. Prinsip dalam dasarnya, prinsip pengembangan bahan ajar itu yang pertama adalah mulai dari yang mudah untuk memahami, dari memahami yang abstrak untuk kemudian menjadi yang konkret. Itu ya. Berarti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa prinsip pengembangannya adalah bahan ajar itu untuk mempermudah hal-hal yang berupa abstrak, kemudian nanti dari abstrak itu kita buat konkret. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dengan adanya bahan ajar, maka tentu kita akan mengulang materi yang sudah kita sampaikan secara deskriptif kepada siswa atau ceramah, maka dengan bahan ajar mungkin mereka bisa membacanya sehingga akan ada reminder di pemahaman mereka. Oh ini sudah, berarti ini kira-kira jawabannya. Ini itu akan mempermudah mereka. Yang ketiga adalah umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Nah ini umpan balik yang ini ya jelas bahwa penguatan terhadap pemahaman peserta didik itu harus ditekankan. Yang berikutnya, prinsip yang keempat, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Dengan adanya bahan ajar yang baik, maka pembelajaran akan sangat efektif untuk dijalankan. Terus kemudian yang kelima, mencapai tujuan ibarat naik tangga. Setahap demi setahap akhirnya akan mencapai ketinggian
tentu. Bahan ajar juga gitu, mulai sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, atau mungkin mulai dari awal kita mengajar, nanti di tengah targetnya apa, di akhir targetnya apa. Itu harus betul-betul bisa terukur. Terus kemudian yang kelima prinsipnya adalah mencapai tujuan, keenam adalah mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Di sini adalah prinsip yang keenam. Oke, kita akan masuk ke jenis bahan ajar. Bahan ajar itu sangat bermacam-macam. Ini ada beberapa yang mungkin saya tulis, tetapi sebenarnya tidak menggambarkan secara keseluruhan, karena masih banyak bahan ajar yang lainnya, yang saat ini berkembang. Kita akan coba jenis bahan ajar. Di situ ada cetak, non cetak, ada display. Cetak itu salah satunya adalah buku teks yang biasa kita ketahui, ya buku teks mungkin pendidikan dan sebagainya itu ya. Terus yang kedua adalah modul. Nah, modul ini yang kemarin kita berikan ke teman-teman tuh modulnya seperti apa ya. Ini modul itu sebagai penjelas dari buku teks atau buku babon, kalau orang dulu mengatakan itu namanya buku babon. Nah, sekarang ada, loh Pak, kok ada modul animasi? Ya, saat ini modul itu mungkin masih seperti itu. Modul itu mungkin dibangun masih dalam proses teks, atau mungkin berupa soft atau hard. Tetapi mungkin modul ke depan itu bisa dibuat sebagai modul yang menggunakan aplikasi animasi, sehingga lebih menarik, sehingga lebih mudah dipahami, karena ada gambar-gambar, ada gerakan, ada visualisasi, ada audio, dan juga mungkin ada psikomotorik, mereka menirukan gerakan dan sebagainya. Itu akan sangat baik ke depan. Maka mulai saat ini teman-teman saya harapkan juga harus tidak gaptek, tidak gagal untuk menguasai teknologi, tetapi tidak gagap ya, tapi gagal. Kalau gagap itu ya ini, tapi kalau gagal berarti teman-teman nggak bisa sama sekali menggunakan teknologi. Jangan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang memahami teknologi dengan baik. Yang ketiga adalah handout animasi. Ini juga saya buat animasi karena mungkin handout saat ini ya masih berupa manual, handout yang masih dibaca hanya beberapa lembar dan sebagainya. Itu mungkin, tetapi ke depan handout mungkin cukup praktis, simple, tetapi sudah memiliki makna yang sangat baik dan bisa dipahami secara jelas oleh peserta didik. Yang keempat adalah lembar kerja siswa LKS. LKS ini di situ ada tulisan virtual, iya, karena LKS saat ini mungkin LKS yang kita pahami saat ini adalah LKS yang saya buat LKS pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, itu sebut LKS. Saat ini mungkin deskripsi LKS itu hanya seperti itu. Tapi ke depan LKS itu bisa digunakan oleh apapun. Saat ini ada Google Form. Mungkin LKS bisa dipahamkan sebagai bagian dari Google Form. Jadi nanti setiap pembelajaran adalah Google Form, mereka mengisi, kemudian dari Google Form nanti akan masuk ke Excel kan, kita evaluasi dari hasil pembelajaran. Itu bisa disebut sebagai LKS. Sekarang sudah sangat luar biasa perkembangannya, apalagi kena virus corona, maka mahasiswa, teman-teman semuanya harus lebih berpikir bagaimana teknologi bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Karena teknologi pembelajaran itu tidak akan mati. Yang kadaluwarsa itu hanya hasil dari produknya yang dari masa lampau. Maka produk masa lampau itu akan diperbaiki dari produk-produk yang dihasilkan pada masa kini. Terus kemudian saya akan lanjutkan ke non cetak. Nah, di situ ada audio digital. Di sana, berarti audio itu apakah audio yang saat ini hanya merekam terus kita mendengar? Iya, tetapi besok ke depan mungkin pakai audio digital. Kita bisa bagaimana anak-anak betul-betul memahami suara